Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang di kuliah Sistem Produksi. Ini adalah sesi pertama kuliah daring kita dengan topik Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Supply. Tujuan pembelajaran kuliah hari ini yaitu pertama teman-teman diharapkan memahami konsep dari rantai supply. Nah, konsep ini harus dipahami dalam sebuah framework sistem produksi, termasuk diantaranya studi kasus apa saja dan di mana saja supply chain ini bisa diterapkan. Yang kedua, teman-teman diharapkan mengerti batasan atau persoalan-persoalan dalam pengorganisasian dan pengelolaan supply chain. Karena supply chain ini merupakan salah satu model ya dari sebuah sistem nyata gitu. Dan tentu kita harus memahami batasan-batasan dari model tersebut gitu. Untuk menjamin bahwa kita mampu mengimplementasikannya dengan baik. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, supply chain management itu baru mulai diperkenalkan pada tahun 80-an oleh kalangan praktisi industri. Jadi ada yang bilang pertama kali dipublikasikan dalam artikel terkait finance oleh seorang konsultan Booz Allen Hamilton begitu. Ada juga yang bilang istilah ini diperkenalkan oleh P&G, sebuah FMCG. Tapi sebetulnya praktek supply chain ini tidak jauh dari sistem logistik begitu. Jadi bedanya adalah penekanan SCM itu dibandingkan sistem logistik adalah adanya integrasi koordinasi. Jadi kalau kita bayangkan sebuah sistem produksi kereta kayu mainan begitu, akan ada orang yang memotong kayu gelondongan gitu, kayu gelondongannya kemudian ditaruh di penyimpanan, penyimpanan kemudian dikirim ke pabrik. Tentu saja sebelum ada sistem logistik itu semua bisa saja dilakukan secara in-house oleh perusahaan, tapi kemudian akhirnya mulai dipecah-pecah untuk mendapatkan economy of scale begitu ya. Dan itu yang disebut sistem logistik. Tapi kemudian ketika kita ingin mendapatkan output kereta kayu mainan yang lebih bagus begitu, berarti kan harus ada standar-standar dari kayu gelondongannya begitu. Jadi nggak bisa sembarang kayu gelondongan. Makanya dari situ ada upaya-upaya pengaturan gitu ya, informasi atau koordinasi kayu seperti apa yang boleh dipotong. Lalu ketika dia disimpan di sebuah warehouse kayu barang mentah begitu ya, harus ada pengaturan bagaimana penyimpanan yang bagus, apakah outdoor, apakah menggunakan terpal dan sebagainya. Dan itu harus selaras dengan spesifikasi kereta kayu mainan itu di akhir begitu. Jadi makanya ada sebuah sistem koordinasi yang tidak terlalu ditekankan kalau kita hanya membahas sistem fisik atau sistem logistiknya saja. Nah, menurut Stanford Supply Chain Forum ya, itu definisinya sudah jelas bahwa supply chain management adalah sebuah upaya kontrol atau memonitor elemen-elemen dari sistem manufaktur, itu bisa berupa material, informasi, dan aliran finansial gitu. Dalam sebuah konteks apa gitu ya, itu dalam sebuah konteks jaringan logistik yang terdiri dari supplier, manufacturer, distributor, dan konsumen. Nah, kalau kita di TI itu selalu menyebut 5M. Man, Machine, Material, Money, Method gitu ya. Kalau dalam framework tersebut yang sering dimodelkan mengalir diantaranya adalah material, informasi, dan uang. Jadi itu adalah kerangka supply chain management. Nanti kita juga bisa mengkaji hal ini gitu dari sisi value chain. Kalau tadi kita melihat supply chain itu sebuah jaringan sistem logistik dari mata sebuah pabrik gitu ya, perusahaan. Kalau value chain itu kita bisa melihat dari perspektif konsumen. Jadi sejauh mana sebuah barang itu mengalami penambahan nilai. Begitu. Jadi semakin kita berada di hilir dari supply chain gitu ya, maka usabilitas dari produk akan meningkat, value akan meningkat gitu ya, maka value dari produksi menjadi meningkat juga. Jadi kurang lebih value chain seperti itu perspektifnya. Makanya pada akhirnya kita selalu concern dengan value adding activity. Kita nggak ingin hanya memproduksi barang mentah lalu menjual gitu ya. Karena kalau dari sisi value chain gitu ya, kita melihat supply chain-nya juga, itu kan berarti kayu gelondongan langsung dijual begitu.
akan jauh lebih baik ada value adding activity gitu ya, kalau dia masuk dulu di proses di internal perusahaan, lalu dia akan dibentuk menjadi sebuah produk akhir dan dijual di konsumen gitu. Pasti harga per kilogram daripada bahan baku gitu dibandingkan dengan per kilogram kayu mainan jauh lebih tinggi si kayu mainan tersebut. Kurang lebih begitu. Ya, teman-teman dapat dilihat sebuah diagram yang memvisualisasikan sistem rantai supply ya. Sebetulnya diagram ini merupakan simplifikasi karena rantai supply yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Tidak mungkin sebuah perusahaan manufaktur hanya punya satu atau dua supplier gitu dan seterusnya. Makanya beberapa peneliti di bidang ini berargumen bahwa seharusnya namanya itu bukan supply chain, tetapi supply network. Karena jaringannya itu kompleks gitu, tidak seperti rantai yang hanya ya satu elemen berkaitan dengan elemen selanjutnya, lalu elemen selanjutnya berkaitan dengan elemen lain gitu. Tidak, sebetulnya koordinasinya itu sangat lebih kompleks. Makanya nanti kalau teman-teman membaca tentang supply network itu sebetulnya sama dengan supply chain begitu ya. Dan tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya bahwa aliran yang diatur itu money gitu ya. Lalu information dan materialnya juga gitu ya. Jadi bisa material, money, and information. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi paling basic gitu ya dari sebuah sistem logistik yang diatur adalah pertama product flow. Jadi bagaimana sebuah barang itu berpindah dari supplier ke konsumen, dari hulu ke hilir. Jadi di awal di supplier itu bentuknya masih input material atau bisa juga consumable. Itu kemudian dialirkan ke manufacturing plant dan diproses. Akhirnya keluar finished goods begitu dan didistribusikan ke konsumen. Perlu dicatat bahwa aliran jasa juga menyertai produk itu seringnya. Sebagai contoh, kalau teman-teman membeli handphone gitu ya, sering ada warranty gitu ya, bahwa 1 tahun akan ada garansi free of charge. Itu jasa itu disertakan kepada produk, jadi termasuk ke dalam product flow juga gitu, material flow gitu. Nah, ini juga berlaku sebaliknya. Kalau tadi kita bicara aliran dari supplier ke konsumen gitu ya, hulu ke hilir, kadang ada juga dari hilir ke hulu sebaliknya. Sebagai contoh, kalau kasus rejections atau return. Misalnya ada barang yang rusak dan masih warranty, maka konsumen akan mengirimkan kembali ke retailer. Retailer mengirimkan kembali ke manufacturer untuk direfabrikasi. Begitu. Jadi flow-nya tidak hanya satu arah begitu ya. Kalau material flow dan yang flow-flow lainnya juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang money flow gitu ya, tentang financial flow. Jadi kalau dari sebuah perusahaan manufacturing yang di tengah itu, kita mempunyai dua perspektif begitu. Ada account payable dan ada account receivable. Kalau account payable itu menangani utang dari perusahaan terhadap supplier. Sementara account receivable adalah penerimaan funds dari konsumen ke perusahaan. Jadi kalau kita bayangkan kita sebagai pemilik perusahaan yang di tengah itu, saat mulai produksi kita belum mempunyai produk jadi kan ya, kita akan banyak berhutang kepada supplier begitu, kurang lebih. Jadi kita akan membeli bahan-bahan mentah sehingga account payable kita akan naik. Seiring kita produksi gitu ya, dan kita mulai menghasilkan produk jadi, mulai kita distribusikan ke pasar, maka penjualan-penjualan akan masuk begitu kan, hingga account receivable akan meningkat gitu. Jadi kurang lebih begitu. Jadi ada aliran uang juga. Jadi dari kalau supplier ke manufacturer itu memberikan kredit gitu ya, utang, baru nanti cash diberikan dari konsumen kepada perusahaan dan perusahaan membayar utang tersebut kan, kalau diasumsikan perusahaannya berhutang. Begitu. Nah, kemudian ada juga information flow. Jadi kalau teman-teman belajar PPC ya, atau PPST, belajar tentang bill of material, product data, descriptions and pricing, inventory level, scheduling, termasuk di antara supplier and distributor information, itu semua harusnya di-share antar satu elemen dan elemen lain di dalam supply chain.
Karena meskipun taraf di sharingnya itu terbatas ya, tidak fully transparent gitu ya, karena beberapa hal di-keep rahasia. Sebagai contoh, ketika Samsung atau Apple produksi handphonenya begitu ya, supplier-supplier di Cina yang mengerjakan baut atau mengerjakan casing gitu ya, barangkali mereka tidak mengerti ini produk akan diperuntukkan untuk Apple gitu. Jadi ada aspek-aspek konfidensialitas yang dijaga. Nah, kalau tadi kita bicara sistem logistik, arus informasi ini tidak diatur. Nah, karena kita penekanannya di informasi dengan SCM, maka ini harus diatur sejauh mana transparansi antar elemen di SCM itu dibuka begitu ya, antar satu elemen dan yang lainnya. Selain aliran informasi juga ada sebetulnya aliran risk, resiko gitu ya, dan aliran value itu dibahas di mata kuliah lain sebetulnya, lebih concern ke situ. Ya, kalau secara definisi formal ya, supply chain itu mempertimbangkan semua fasilitas yang menimbulkan biaya yang terlibat dalam pembuatan produk mulai dari raw material hingga selesai gitu ya, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, kenapa kita perlu mempertimbangkan ini gitu? Karena dengan kita implementasi supply chain management, tercapai efisiensi dan cost effectivity gitu ya untuk seluruh sistem. Nah, jadi kalau kita ya barangkali dulu banyak perusahaan gitu ya melakukan produksi in-house. Tapi dapat dibayangkan begitu, kalau misalnya sekarang handphone teman-teman, untuk setiap baut di handphone itu, untuk setiap microchip gitu ya, itu harus in-house semua. Berarti sebuah pabrik handphone dia harus bisa membuat komponen mikroprosesornya, komponen memorinya, RAM-nya gitu ya, LCD display-nya, lalu juga termasuk elemen charging cable dan seterusnya. Itu akhirnya tidak efisien gitu. Maka akhirnya banyak beban-beban pekerjaan itu dibagikan ke perusahaan di luar internal perusahaan begitu. Dan pada akhirnya itu untuk menjaga efisiensi hingga perusahaan itu menjadi terspesialisasi hanya pada pekerjaan yang value adding activity yang sangat paling menguntungkan untuk mereka begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini ada evolusi dari supply chain. Pada fase pertama, ini adalah generik ya, secara supply chain kita belajar ada supply, supplier gitu ya, lalu akan dibeli, di-purchase untuk disimpan di warehouse atau material control, hingga selanjutnya difabrikasi, di manufacturing, sales, distribution, dan sampai ke konsumen. Nah, dari tahap 1 ke tahap 2 ini terjadi derajat integrasi yang meningkat gitu ya. Jadi hal-hal yang tadinya dilakukan secara terpisah itu bisa dijadikan satu. Gitu. Jadi kalau fase 1 itu tuh tahun 1970 sampai 80 masih berkutat seputar manajemen material dan distribusi fisik begitu ya. Jadi benar-benar kalau sudah beda tempat dan beda supervisor maka dia elemen yang berbeda. Sebagai contoh material control dan manufacturing itu dia satunya di warehouse, satunya di shop floor atau di Genba gitu. Jadi itu sudah dua hal yang berbeda. Tapi seiring dengan adanya IT dan digitalisasi, maka kita bisa meskipun mereka tempatnya secara teknis berbeda, tapi kita bisa integrasikan jadi satu elemen. Jadi internal supply chain itu di fase 2. Meskipun mereka beda-beda tempatnya, komunikasi terjalan. Jadi antara purchasing, material control, sama manufacturing mereka saling berkomunikasi. Seperti itu. Nah, pada akhirnya di fase 3 yang terjadi ada semacam hierarki. Jadi kalau kita lihat ukuran internal supply chain itu semakin mengecil karena lebih banyak material yang akhirnya masuk ke dalam internal supply chain itu dalam kondisi prefabricated atau separuh jadi. Jadi semakin banyak tugas yang tadinya menjadi porsinya internal perusahaan akhirnya di-outsource-kan ke bukan di-outsource-kan ya, dilimpahkan ke supplier gitu. Jadi betul-betul perusahaan internal supply chain itu sangat
berfokus ke hal yang paling memberikan value adding activity gitu, yang sangat untung. Sebagai contoh Toyota gitu ya, banyak sekali elemen yang akhirnya disuplai oleh tier 1 dan tier 2 hingga akhirnya yang masuk ke dalam pabrik Toyota hanya perlu merakit begitu. Karena value adding activity terbesar setelah dikaji adalah dalam proses assembly. Contoh lainnya seperti Harvest begitu ya, toko kue. Itu jangan salah, balok-balok kuenya itu disuplai dari bakery-bakery shop kecil. Mereka mendeliver ke Harvest dalam bentuk kue bolu itu yang kemudian oleh Harvest di assembly dengan krimnya, dikasih hiasan, dikasih flavor yang sesuai gitu. Dan memang pada akhirnya beberapa hal yang sangat konfidensial gitu ya tetap dijaga di dalam internal perusahaan, tidak disuplai oleh supplier. Kalau Toyota seperti misalnya engine block gitu ya, lalu elemen-elemen terkait engine itu masih diproduksi in-house. Untuk Harvest itu krim-krimnya gitu ya, fly-nya itu antara tiap layer kue baloknya itu, kue bolunya itu masih tetap diproduksi oleh Harvest sendiri. Karena itu ya rahasia perusahaan begitu. Dan pada akhirnya kalau kita ke fase 4 itu ya, ya ada penekanan lebih terhadap koordinasi informasi begitu. Jadi hierarkinya sendiri tidak banyak berubah, gitu. Tapi ada penekanan distribusi informasi yang lebih sesuai gitu. Untuk menjaga kualitas produk akhir, maka dari supplier 2 itu sudah harus dijaga juga kualitasnya. Yaitu pada akhirnya kita terjadi peningkatan traceability. Kalau sekarang konsumen mau membeli sabun, sudah bisa melacak ini sabun diproduksi oleh atau berasal dari bahan-bahannya dari supplier yang fair trade apa tidak. Apa jangan-jangan supplier dari sabun ini mengijon produk-produk pertanian gitu. Jangan-jangan petani-petani tidak diuntungkan. Nah, sekarang makin banyak produk yang membranding mereka dirinya dengan klaim-klaim seperti itu bahwa kita fair trade gitu, organik, vegan dan seterusnya. Dan itu bisa dicek karena tadi terjadi koordinasi informasi terhadap seluruh supply chain. Dan produk-produk seperti itu ya, yang melakukan koordinasi sepanjang supply chain-nya menjadi lebih mahal dari produk lainnya. Dari produk sejenis yang traceability-nya sedikit ya atau tidak transparan gitu. Iya, kayak sekarang teman-teman mau beli Nike atau Adidas, barangkali sudah bisa berpikir apakah mereka memperkerjakan child labor. Barangkali saya lebih memilih New Balance yang semuanya tidak sudah certified tidak menggunakan child labor dan seperti itu. Itu semua kan karena ada distribusi informasi terhadap seluruh elemen supply chain termasuk konsumen. Ya, jadi pada diagram ini dapat terlihat bahwa proses apa saja sih yang terjadi di dalam supply chain. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, pertama kita dari customer, dia memberikan voice of customer gitu. Itu menjadi masukan untuk enterprise dan itu juga akhirnya dikoordinasikan dengan supplier. Gitu. Jadi pertama dari segi produknya, customer itu memiliki aspirasi terhadap hal itu. Selanjutnya kalau sudah produknya apa begitu ya, sekarang kita bicara berapa gitu. Kita melakukan peramalan permintaan. Lalu bagaimana memenuhi permintaan tersebut kan begitu. Jadi kalau di PPC teman-teman belajar agregasi, disagregasi itu semuanya untuk tahap order fulfillment process. Nah, jadi di situ kita lihat akhirnya kan kapan kita harus mengirim barang akhir gitu ya, delivered order ke konsumen, lalu kita offset dengan menggunakan lead time. Maka kapan kita harus mengirimkan plan order request dan plan order release ke supplier, begitu. Jadi kita tinggal merujuk dari BOM-nya gitu ya, melihat sama seperti yang di PPC, melihat itu part mana yang disuplai oleh supplier mana, kita mengirim request pengiriman. Dan di situ akhirnya terjadi proses selling atau buying. Enterprise membeli raw material dari supplier dan enterprise menjual produk akhir kepada konsumen. Dan saya bilang tadi bahwa aliran produk itu termasuk diantaranya jasa yang menempel pada produk tersebut. Kalau dalam kasus handphone akan ada warranty setahun begitu ya. Itu juga termasuk diantaranya customer care gitu dan settlement.
Settlement ini sedikit unik teman-teman karena kalau di negara-negara maju, konsumen protection-nya itu sangat baik. Jadi kalau teman-teman misalnya ada sebuah handphone baru gitu ya, Samsung Z gitu, lalu dia misalnya satu negara atau mungkin jangan satu negara ya, mayoritas orang mengalami kerusakan Samsung Z. Maka mereka bisa mengadakan class action lawsuit untuk menuntut Samsung mengganti rugi. Dan biasanya per orang Samsung akan mengganti rugi harga di atas jauh dari harga handphone Samsung Z tersebut. Makanya itu namanya settlement gitu ya. Daripada mereka harus berurusan dengan kasus seperti itu per data, kadang mereka akhirnya menyediakan service free of charge. Jadi kalau sudah ada laporan lebih dari 10-20 unit yang rusak gitu ya per area tertentu, dalam waktu tertentu, wah ini dideteksi ada batch yang jelek, maka mereka langsung bilang, kita akan adakan recall, silahkan dibawa handphonenya ke kami perbaiki gratis. Karena dengan memperbaiki gratis itu jauh lebih murah daripada mereka harus membayar settlement, mengganti rugi berbagai macam damage yang diklaim oleh konsumen yang dirugikan. Nah ini hal dengan negara maju. Kalau dengan negara berkembang gitu ya belum terlalu ke sana arahnya ya. Nah pada akhirnya kalau kita ke hilir gitu ke arah konsumen, kita bicara consumer relationship. Jadi ada CRM atau Consumer Relationship Management. Kalau kita bicara ke hulu dengan supplier, kita bicara Supplier Development Program. Jadi program-program apa saja yang bisa dilakukan untuk menambah kompetensi supplier. Karena pada akhirnya kita juga yang akan diuntungkan karena end product kita yang kualitasnya juga akan meningkat. Nah, jadi makanya di sini procurement chain itu nggak bisa dilihat satu layer saja, harus dilihat upstream-nya, downstream-nya gitu ya, harus dilihat ke arah supplier, harus dilihat ke arah konsumen, dan pada akhirnya permintaan dan pemenuhan permintaan itu selalu menyangkut tadi aliran material, aliran informasi, dan aliran keuangan, transaksi atau finance. Seperti itu. Dalam supply chain selalu dibikin hierarki ya. Ada level strategis, level taktikal, dan level operasional. Biasanya setiap officer yang ditugaskan pada level tersebut hanya memiliki wewenang sesuai dengan levelnya. Kalau level strategis itu berarti dia seperti misalnya kebijakan makro, seperti misalnya lokasi gudang, kapasitas pabrik, jaringan distribusi, itu sampai levelnya makro, jadi ditentukan oleh mereka. Kalau untuk level taktikal itu banyak faktor-faktor yang lebih detail yang dipertimbangkan, seperti intinya kebijakan inventory, lalu seperti lot sizing dalam waktu berapa bulan ke depan, lalu misalnya bagaimana teknis pilihan moda transportasi itu diperhitungkan di level taktikal. Nah kalau untuk operasional gitu ya, itu seperti loading unloading, lalu misalnya penjadwalan penerimaan harian, jadi skalanya lebih mikro, time frame-nya lebih sempit ya kalau level operasional, karena day to day. Level taktikal time frame-nya juga menengah, begitu sementara level strategis sangat panjang ke depan. Seperti kalau rencana jangka panjang menengah itu yang membuatkan level strategis. Nah, kalau kita sekarang melihat masalah-masalah apa yang ada dalam supply chain, ini sebetulnya setiap masalah menarik untuk dikaji ya, bisa jadi topik penelitian gitu. Jadi kita sebagai perusahaan manufaktur yang ada di tengah-tengah itu bisa jadi punya masalah dengan upstream dan downstream gitu. Upstream dengan supplier, berkaitan dengan supply, dan downstream kita dengan distribusi produk jadi hingga sampai ke tangan konsumen. Kalau yang pertama, berkaitan dengan supply itu ya, beberapa masalah yang sering diangkat adalah make or buy, pemilihan supplier, EOQ gitu ya, penentuan lot sizing order, manajemen pengadaan, dan kerjasama pengadaan. Dan ini harus melibatkan ketiga level hierarki tadi, mulai dari strategis, taktikal, sampai day-to-day operasional tadi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur mobil gitu ya, kalau dia sebetulnya semuanya itu bisa dibeli dari supplier, dia betul-betul murni merakit. Tapi kemudian level strategis melihat bahwa mesin,
engine block atau barangkali baterai gitu ya untuk mobil listrik atau hybrid itu nggak boleh di-outsource-kan atau dibuat oleh supplier, harus mereka bikin in-house. Jadi akhirnya mereka bersama-sama menentukan mana yang dibuat sendiri atau yang dibeli dari supplier. Contoh lain manajemen pengadaan, kerjasama pengadaan. Nanti kalau teman-teman berkarir di bidang ini akan lihat ada pengadaan-pengadaan dengan nilai tertentu yang boleh misalnya tunjuk langsung. Kalau di kementerian itu misalnya di bawah 200 juta nilai proyeknya itu bisa ditunjuk langsung, jadi tidak perlu mekanisme tender. Sementara kalau di atas itu harus tender, yaitu melakukan bidding, menyeleksi beberapa calon rekanan, mana supplier yang harganya paling kompetitif. Dan itu harus transparan gitu. Kalau perusahaannya terbuka ya, teman-teman ingat misalnya PT Pertamina Tbk, itu laporan keuangan, tender itu harus terbuka terhadap shareholder. Kalau shareholder BUMN ya berarti ada negara, ada barangkali yang lain. Dan itu semua shareholder harus memiliki laporan annual report terkait pengadaan apa saja yang dibeli, keuangannya bagaimana, begitu. Masalah kedua kaitannya dengan distribusi. Jadi bagaimana kita mengirimkan barang-barang itu seefisien mungkin ke tangan konsumen. Mulai dari titik distribusinya, kita bisa pakai center of gravity metodenya barangkali. Lalu jumlah persediaan di titik distribusi, kita bisa melihat demand di sekitar distribution center yang ingin disuplai itu seberapa banyak. Lalu beberapa layer, apakah dari manufacturer, main distributor langsung retailer, itu berarti ada 3 echelon ya, 3 layer. Atau barangkali mau ditambah lagi, seperti misalnya ada main distributor tiap pulau, lalu mereka mengirim ke distributor besar di pulaunya, lalu ke retailer, berarti ada 4 echelon tuh dari manufacturer gitu. Nah, itu masalah-masalah berkaitan dengan distribusi. Jadi betul-betul dari hulu sampai hilir itu terdapat persoalan yang kita perlu selesaikan untuk mengoptimalkan seluruh supply chain. Nah, kalau persoalan transportasi ini, teman-teman pasti familiar ya, karena ini contohnya harusnya sudah didapat di Operation Research. Jadi, bagaimana menentukan aliran pengiriman barang dari beberapa fasilitas produksi ke beberapa pusat distribusi. Tujuannya tadi, kita selalu QCD ya, quality terjaga, cost efisien gitu ya, delivery dengan cepat. Dan kita mampu mengirim sesuai dengan kapasitas yang tersedia di tiap fasilitas produksi. Jadi metrik pengukurannya selalu QCD, bahkan sekarang QCDF gitu. Ada unsur flexibility yang harus kita jaga. Jadi bagaimana nggak saklek, demand itu deterministik. Jadi kalau demandnya naik turun di salah satu pusat distribusi gitu ya, kita harus bisa mengakomodir itu. Jadi bagaimana ya hal-hal seperti itu yang harusnya dipikirkan. Nah, mungkin teman-teman masih ingat persoalan transportasi ya. Jadi kalau di OR itu ini dibahas ada masalah pada intinya itu adalah kita punya beberapa plants gitu ya. Kalau di contoh ini kita punya 3 pabrik di Sunnyvale, Dublin, dan Bangkok. Kita ingin mensuplai beberapa 4 gitu ya, 4 warehouse. Amarillo, Teaneck, Chicago, dan Sioux Falls. Kalau secara geografis ini rada nggak make sense ya, karena dari Bangkok masa mau nyuplai ke Chicago gitu. Mendingan dari Dublin mau ke Chicago. Nah, pada akhirnya ini kita modelkan sebagai permasalahan transportasi. Hal yang pertama harus teman-teman cek adalah apakah dia kasus balance atau unbalance. Gitu. Karena kalau kasus balance itu supply yang bisa diberikan oleh pabrik itu sama dengan supply yang dibutuhkan oleh warehouse. Itu kasus balance. Kalau kasus unbalance antara oversupply gitu ya atau undersupply. Jadi bisa jadi Sunnyvale, Dublin, Bangkok dijumlahkan dia bisa mensuplai berapa, itu ternyata kurang dari atau lebih dari kebutuhan dari si Amarillo, Teaneck, Chicago, dan Sioux Falls. Dalam kasus itu teman-teman akan belajar di OR bahwa harus dibuat sebuah dummy gitu. Misalnya kekurangannya undersupply gitu ya. Jadi misalnya Sunnyvale, Dublin, dan Bangkok tidak mampu memenuhi kebutuhan dari 4 warehouse-nya. Maka perlu dibuat sebuah dummy gitu ya. Nanti dia akan meredam sisa supply yang tidak bisa diberikan oleh plants seperti itu. Nanti itu untuk penyelesaian masalahnya dengan teknik-teknik OR gitu. Akhirnya ditentukan. Nah, rute mana yang paling optimal.
Kalau kita lihat secara geografis, dari Bangkok ke Chicago itu sudah pasti jauh lebih mahal daripada dari Sunnyvale ke Chicago gitu. Sunnyvale itu kalau saya tidak salah di California. Nah, dari sini sudah jelas shipping cost per unitnya berbeda. Dan ketika di situ ada trade off gitu ya, dari jarak, dari supplying cost gitu ya. Di situ ada masalah TI, makanya ada dicari balance mana yang paling optimal gitu ya. Jadi plants mana mensupply untuk warehouse mana. Ini persoalan transportasi seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang permasalahan distribusi lainnya, yaitu pengelolaan penyediaan produk jadi. Kita bicara ada pola distribusi, pull distribution system, dan ada push distribution system. Nah, kalau kita bicara tentang pull distribution system, jadi demand itu di-generate oleh konsumen, dan demand tersebut yang akhirnya menarik produk dari upstream ke downstream. Jadi acuan pertama yang didapat adalah demand akhir dari konsumen, begitu. Itu datumnya lah kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman masih ingat MRP, kurang lebih ini sama gitu. Bedanya ada sistem eselonisasi gitu. Jadi kayak kita harus memahami hierarki supply chain-nya. Apakah dia dari pabrik langsung ke distributor, langsung ke retailer, atau jangan-jangan ada main distribution, secondary distribution, baru retailer. Nah, itu harus dipahami dan biasanya dalam persoalan itu diberitahukan. Langkah pertamanya itu harus mencari tadi ya, demand akhir dari konsumen. Nah, permintaan demand ini menjadi gross requirement dari retailer gitu kan. Kita harus proyeksikan per hari penjualan berapa, nah itu gross requirement untuk retailer. Retailer ini harus melihat stok yang dia punyai, apakah ada schedule receipt, berapa lama lead time pengiriman dari distributor gitu ya. Dan akhirnya menjadi plan order release gitu ya. Dari si retailer, dan plan order release dari retailer ini akan menjadi gross requirement dari satu tingkat di atasnya, yaitu distributor. Jadi kita berangkat dari paling bawah konsumen merangkak ke atas satu level. Akhirnya demikian juga, jadi plan order release-nya distributor akan menjadi gross requirement-nya manufacturer. Jadi bertingkat. Nah, teman-teman bayangkan kalau tadi kita asumsinya hanya membahas satu retailer, satu distributor gitu ya. Sekarang bayangkan satu distributor mencakup berapa puluh retailer. Lalu satu manufacturer gitu ya mensuplai ke beberapa distributor. Jadi akhirnya networknya sangat besar. Belum lagi kalau produknya mempunyai fleksibilitas tinggi gitu. Tidak hanya satu produk saja, banyak produk. Jadi makanya cara memodalkan yang sederhana adalah dengan DRP. Nanti kalau teman-teman bekerja di sektor manufaktur akan melihat variasi-variasi pengendalian distribusi ya, tapi main konsepnya kurang lebih akan sama. Nah, ini contoh dari kasus DRP. Jadi kalau dari pabrik, dia akan mempunyai distributor sentral. Lalu dari distributor sentral itu hanya satu ya, dia mensuplai ke 3 distributor lokal, A, B, C. Nah, kita sudah forecast dari distributor lokal itu 8 minggu ke depan seperti apa permintaannya. Nah, jadi permintaan ini adalah gross requirement, angka-angka ABC ini gross requirement dari distributor lokal atau bisa jadi kebutuhan konsumen akhir. Selain itu diketahui juga on hand stock. Jadi si A, B, dan C ini punya berapa on hand stock, dan sentral ini punya berapa on hand stock. Nah, kita selalu asumsinya barangnya masih satu jenis ini, makanya nanti kalau ditambah 2 jenis, 3 jenis itu jadi lebih menarik persoalannya. Tapi untuk kasus ini diasumsikan satu jenis. Lalu kita diberitahu juga safety stock, lead time, dan lot size begitu ya. Jadi itu given. Nah, ini karena sebetulnya teman-teman sudah belajar metode perhitungannya dari kuliah PPC, bagaimana lot sizing, menentukan safety stock gitu ya, metode P atau Q. Itu sebenarnya sudah belajar. Penekanan di DRP ini adalah bagaimana eselonisasi dari jaringan distribusi tersebut begitu. Kalau kita lihat di slide berikutnya,
Nah, di sini kita melihat, nah paling atas itu distributor lokal A, distributor lokal B, distributor lokal C, dan paling bawah adalah distributor sentral. Gross requirement dari distributor lokal adalah kebutuhan konsumen. Dalam hal ini 30 itu untuk distributor A ya, stagnan gitu ya. Untuk 8 minggu, distributor B 20, terakhir dia 50. Distributor C sangat bervariasi. Nah, teman-teman tentu saja pada persoalan ini sudah dihitung EOQ-nya gitu ya. Lot sizing yang bagus seperti apa gitu ya. Optimal misalnya didapatkan 120 untuk distributor A, 100 untuk distributor B, dan 70 untuk distributor C. Kita sudah menghitung dan itu dilakukan dengan tools-tools yang teman-teman pelajari di kuliah PPC. Nah, sekarang tinggal mirip dengan MRP, kita tinggal kurangi projected on hand-nya gitu ya, kita punya berapa hingga didapat network requirement. Lalu akhirnya itu menjadi plan order receipt. Di sini teman-teman harus melihat lead time dari tiap distributor lokal. Untuk A dan B, lead time-nya 1, jadi plan order release-nya 1 periode sebelum plan order receipt. Untuk distributor C, dia lead time pengirimannya 2 minggu. Gitu. Jadi dia butuh 2 minggu offset gitu ya. Harusnya dia menerima 70 unit pada periode 4, distributor C-nya. Karena dia lead time-nya 2 minggu, dia di offset 2 minggu lebih awal gitu. Nah, ini yang kita garis merah ini adalah bagaimana plan order release dari distributor lokal menjadi gross requirement dari satu tingkat di atas, yaitu distributor sentral. Nah, untuk distributor sentralnya juga, akhirnya itu menjadi demand yang harus dipenuhi dalam 8 minggu itu. Akhirnya dihitung lot sizing optimalnya, gitu, misalnya 400, kita juga pertimbangkan lead time-nya berapa. Nah, akhirnya didapat bahwa distributor sentral gitu membutuhkan 400 part gitu pada minggu kelima dan dia mempunyai lead time 3 minggu. Jadi harus plan order release di minggu kedua. Dan ini yang nanti menjadi gross requirement manufacturer. Dari situ harus direncanakan tuh perencanaannya. Berarti kalau dia harus mensuplai 400 unit dalam minggu kedua, si manufacturer ini harus mengarahkan berapa shift pekerja, harus mengorder berapa raw material dari supplier. Jadi seperti itu terlihat ya tingkatannya atau eselonisasinya. Cukup straightforward ya menurut saya. Nah, kalau tadi di RP kita mulai dari titik akhir gitu ya, dari downstream permintaan konsumen lalu di offset gitu ya ke distributor lokal, lalu di offset lagi ke distributor sentral gitu ya, akhirnya diagregasi seperti itu. Dan pada kondisi itu juga asumsinya di RP, pada kasus di RP bahwa dia bisa mensuplai berapapun kebutuhan konsumen akhir begitu. Nah, pemodelan yang kedua ini dengan menggunakan fair share allocation. Jadi pada kasus ini kebijakan pengadaan itu sudah ditentukan secara terpusat. Jadi manufacturer yang menentukan dia mengirim ke berapa unit ke distributor sentral yang mana, seperti itu. Nah, kelebihannya ini, model ini cenderung cocok untuk diimplementasikan pada kondisi di mana supply produk terbatas. Jadi kalau ada panic buying atau kalau misalnya ada spike demand gitu atau demand yang fluktuatif, kita tidak bisa sepenuhnya percaya terhadap market. Kita tidak bisa meminta market memprediksi sebulan ke depan, berapa minggu ke depan butuh berapa gitu ya. Nah, meskipun mereka sudah keluar data itu, kita tidak boleh percaya. Akhirnya kita secara sentral gitu ya, manufacturer yang menentukan kita akan memberikan jatah berapa untuk tiap distributor lokal. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sekarang hand sanitizer gitu ya, bisa jadi sebelumnya cocok dengan DRP. Tiap apotek mengirim demand bulanannya berapa. Tapi kalau sudah situasi panic buying gitu ya, akibat pandemik gitu, akhirnya perusahaan produsennya gitu, barangkali Bibron atau apa, mereka memutuskan bahwa saya sudah mengalokasikan Pulau Jawa itu sekian ton produk saya, lalu Pulau Sumatera berapa, karena di sini supply-nya terbatas, jadi demand melebihi supply dari manufacturer. Nah, kalau tadi ini metode push ya. Nah, pada kasus kali ini ya, kita akan membahas tentang fair share allocation.
Jadi kalau tadi di ERP itu untuk kasus pull sistem, sekarang kita bicara kasus push system, di mana kebijakan distribusi itu ditentukan secara sentral. Nah, jadi kalau misalnya dalam fair share allocation case ini, ada dua eselon jaringan distribusi, dan dia memiliki, kalau distributor sentral gitu ya, dan distributor lokal. Distributor sentralnya memiliki on-hand stock 126 unit, sementara kalau distributor lokal memiliki on-hand-nya masing-masing dan demand-nya masing-masing. Itu terlihat pada tabel. Nah, mungkin saya sedikit revisi. Kalau tadi ada distributor primer atau distributor besar dan distributor lokal gitu ya, hanya dua, itu dihitung dua eselon. Kalau kita menghitung, jadi konsumennya tidak dihitung sebagai satu eselon ya. Jadi kalau kita punya distributor besar, distributor kecil, dan konsumen, itu tetap dua eselon karena konsumen dihitung sebagai eksternal faktor. Nah, asumsi dari fair share allocation ini adalah distributor sentral mungkin tidak mampu memenuhi seluruh permintaan lokal distributor. Jadi harus dibagi secara adil, kurang lebih seperti itu. Dari proporsi demand-demand yang sudah diproyeksikan untuk tiap distributor lokal. Yang harus dilakukan apa? Pertama, kita jumlahkan on-hand-nya dari tiap distributor lokal dan juga dari distributor sentral. Ini nanti akan kita lihat ya. Nah, dari sini dapat dilihat on-hand secara agregat itu 180 unit untuk keseluruhan sistem supply chain tadi. Nah, kita juga melihat bahwa tabel menunjukkan rata-rata per hari gitu ya dari tiap distributor. Kan tadi itu demand per minggu itu dirata-ratakan per distributor lokal, lalu dari distributor lokal itu 3 juga dirata-ratakan hingga didapat 20 per hari. Jadi kalau hanya mengandalkan on-hand stock saja, baik dari sentral ataupun lokal, kita hanya bisa mensuplai selama 9 hari. Gitu. Nah, karena ada keterbatasan ini, asumsinya distributor sentral tidak mampu memenuhi atau tidak mampu menerima tambahan produk dari manufacturer gitu. Jadi makanya kalau hanya on hand saja gitu, kita mampu mensuplai seluruh distributor lokal kita selama 9 hari. Gitu. Jadi di sini ada keterbatasan supply terhadap demand ya. Nah, cara menghitung kuantitas atau lot size dari setiap distributor lokal yaitu dengan menggunakan rumus ini, kebutuhan selama run out period dikurangi stock on hand. Jadi kalau kita tadi hitung run out periodnya itu 9 gitu kan. 9 hari ya. 9 hari itu habis dari on hand, kita mampu mensuplai dari on hand yang kita punya sampai 0 stoknya gitu kan. Nah, 4, 10, dan 6 ini adalah rata-rata kebutuhan dari tiap distributor lokal per hari. Yang tadi kalau dijumlahkan 4 ditambah 10 tambah 6 kan 20. Nah, di sini kita disagregasi lagi gitu. Kalau tadi kita agregatkan mendapat 20, kita sekarang disagregasi per distributor lokal agar kita dapat proporsinya. Jadi 9 hari yang tadi kita hitung, 4 dikali 9 itu 36 dikurang 10. 10 itu on hand dari distributor lokal A hingga didapat alokasi yang harus dikirimkan oleh distributor sentral kepada A itu adalah 26 unit. Demikian juga untuk B gitu ya. Kita lihat rata-rata produksi kebutuhan harian di distributor lokal B adalah 10. Maka 10 dikalikan 9 dikurangin on hand yang dia punya yaitu 60. Dan seterusnya. Ini C juga begitu, dan kalau dijumlahkan 26 ditambah 60 ditambah 40 ini pas 126. Jadi kebetulan memang pas 9 hari dia bisa mensuplai. Nah, jadi pada akhirnya kalau kita implementasikan fair share allocation, maka distributor lokal itu akan habis stoknya dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, kita bisa menjamin produk ini gitu selama 9 hari ini akan masih bisa dibeli di distributor tertentu gitu. Perkara nanti demand-nya fluktuatif gitu ya, kan ini hanya bicara rata-rata. Tiba-tiba misalnya distributor lokal A mendapat demand spike jadi 10 per hari gitu, habis lebih cepat. Nah, itu akhirnya memang kita pakai model probabilistik. Kita tidak bisa menggunakan metode deterministik seperti fair share allocation atau even DRP karena tadi asumsinya selalu demand itu deterministik pada kedua model pull dan push ini.
Nah, beberapa perusahaan sudah mengembangkan design for supply chain efficiency. Ini sebetulnya rada mirip dengan assemble to order. Kalau kita lihat beberapa produk itu sebetulnya terdiri dari interchangeability-nya kan tinggi begitu ya. Seperti misalnya PC gitu atau teman-teman beli laptop. Untuk satu laptop merek yang sama, model yang sama, dia bisa konfigurasi RAM tertentu, CPU tertentu gitu ya, hard disk tertentu ukurannya. Daripada kita langsung merakit, langsung mengirimkan ke retailer, lebih baik kalau kita melihat tren dulu gitu. Jadi kalau misalnya perkiraan bulan depan akan lebih banyak laptop dengan misalnya RAM 8 GB, CPU misalnya quad-core sekian gitu ya, Intel generasi ke-8 dengan memori 128 GB gitu SSD, baru pada saat itu kita assemble gitu ya sesuai kebutuhan. Nah, di sini makanya final konfigurasi dari produk itu dipospon atau ditunda sampai latest possible point, seujung mungkin sebelum konsumen menjadi tidak membeli gitu kurang lebih. Jadi sebisa mungkin ditunda sampai order tersebut fix. Contoh-contohnya banyak tadi selain laptop bisa juga HP ya, printer itu kan banyak. Dia tinggal masalah ink cartridge-nya kapasitas berapa, atau barangkali yang bisa scanning atau yang bisa pakai jet atau bagaimana itu dikonfigurasi di akhir. Nah, kadang kalau kita lihat semiconductor device juga seperti itu. Jadi dia mau diprogram diinstal apa gitu ya, driver apa saja itu juga bisa dipospon di akhir. Mentakhirkan elemen-elemen pekerjaan di supply chain ini pada akhirnya membuat penghematan biaya. Karena daripada kita langsung konfigurasi di awal, lalu stok itu menumpuk menjadi inventory, gitu, itu menjadi tidak efisien. Nah, contoh lain gitu ya, bagaimana cara mendesain produk itu adalah DFL, Design for Logistics. Ini karena kita selalu berpikir kan, kalau kita menentukan pabrik gitu, lokasi pabrik di mana? Anggaplah kita punya sumber daya dan pasar. Jadi kalau sumber dayanya misalnya batu bara gitu ya, atau apa kita dan pasarnya misalnya di Jakarta, pabrik ini kita harus berpikir lebih mudah mengirim bahan mentah atau lebih mudah mengirim bahan jadi. Gitu. Kalau kita cenderung berpikir gitu, bahan mentahnya mudah dikirim, seperti misalnya fluida atau misalnya tidak mempunyai profil yang rumit, itu maka kita bisa panjangkan tuh jalur antara supplier dengan pabrik. Jadi pabrik akan mendekati konsumen. Makanya akhirnya banyak pabrik mobil dan motor itu dibangunnya di Cikarang karena memang lebih mudah mengirim bahan-bahan mobil daripada mengirim mobil jadi. Kalau teman-teman lihat mengirim mobil jadi itu kan satu truk besar itu hanya mengirim berapa mobil bisanya, satu unit. Nah, dalam kasus mengirim produk jadi itu susah, kita mendekatkan ke konsumen. Nah, kalau kita bicara design for logistics, bahkan ini sudah one step ahead. Dia melihat daripada kita mengirim meja gitu ya, meja kan memakan ruang gitu bentuknya, lebih baik kita mengirim elemen-elemen prefabricated. Gitu. Jadi sudah tinggal dirakit saja dan asumsinya perakitannya itu bisa dilakukan oleh end customer. Jadi sebetulnya di sini konsumen sendiri menjadi satu elemen tersendiri di supply chain, dia menjadi assembler. Nah, jadi dan ini jauh menghemat daripada mengirim meja jadi gitu ya, butuh mobil box. Dia cuma mengirim part-partnya saja, jadi lebih memanjang tapi nggak bentuk meja, jadi hemat tempat. Itu kan seperti itu. Nah, ini juga contoh kalau teman-teman ke Jalan Layang Cikampek itu ya, karena dia ditargetkan harus selesai pada saat Natal, jadi dia menggunakan sambungannya bukan cor, tapi menggunakan baja. Kelebihannya baja adalah dia prefabricated. Jadi ketika kalau teman-teman harus mengecor, itu bayangkan pada suatu waktu tertentu harus rangkanya disiapkan pakai rebar gitu ya, steel bar, lalu dituangkan adukan semen gitu kan. Itu kan berarti harus ada setup, lalu menunggu kering. Nggak bisa langsung dibangun sesuatu di atasnya gitu ya, sambungannya. Nah, kalau kasusnya misalnya prefabricated steel gitu ya dengan baja, dia sudah datang dirakit gitu, sudah tinggal menggunakan baut-baut saja. Jadi makanya tidak perlu menunggu pengeringan cor, tidak perlu
waktu khusus gitu. Jadi itu contoh supply chain efisiensi dari segi logistiknya gitu. Makanya akhirnya jalan layang Cikampek itu sedikit melenting antar sambungan baja karena dia ya memakai baja itu sifatnya ductile ya. Jadi dia melenting. Makanya mobil itu melenting. Kalau pakai cor akan lebih halus begitu. Nah, jadi contoh lain efisiensi di dalam supply chain diantaranya adalah mengurangi jumlah dan variasi supplier. Tuh, contohnya pihak Jepang gitu ya, mereka sangat menjaga kualitas dari supplier mereka gitu. Karena semakin banyak supplier yang kita punya, semakin susah memaintain kualitas yang homogen gitu kan. Akhirnya sebetulnya misalnya di sini contohnya Xerox gitu ya, dia dari 5.000 supplier menjadi 400 saja. 400 itu supplier yang dia maintain secara langsung. Jadi dia menjaga kualitas dari 400 supplier itu menggunakan supplier development program dan seterusnya. Tentu saja yang sebetulnya terjadi adalah kadang sisa dari 5.000 itu gitu ya, 4 dikurang 400, 4 ribuan sekian, itu menjadi supplier tier berikut tier sebelumnya gitu. Jadi dia si 5.000 dikurang 400 itu 4.600 adalah supplier yang akan mensuplai ke 400 itu. Lalu 400 itu yang akan mensuplai ke Xerox. Jadi kalau teman-teman lihat evolusi supply chain, akan menjadi tier supplier kan tadi di evolusi ketiga keempat itu akan menjadi beberapa tier suppliernya. Nah itu yang akhirnya diimplementasikan banyak sekarang. Jadi kalau Toyota itu dia hanya punya misalnya Temin itu punya 120 supplier. Sisanya dari mana? Nah supplier yang 120 itu mengoutsourcekan pekerjaannya supplier tier yang lebih atas lagi gitu. Dan seterusnya sampai ada tier kedua, tier ketiga supplier. Nah, ini jadinya upaya streamline mengefisiensikan dari supplier base. Nah, beberapa concern ya kalau kita bicara supplier overseas itu dilihat dari segi cost-nya, lalu misalnya kalau supplier lokal itu dilihat dari delivery speed. Karena kalau overseas biasanya sudah pakai kapal kargo gitu ya. Dan itu yang akhirnya ya tidak terlalu bagus dari segi delivery speed, tapi barangkali efisiensi cost-nya lebih terjaga. Nah, pada slide ini dapat dilihat ya beberapa kriteria. Jadi bagaimana hubungan antara supplier dan customer itu berubah seiring waktu gitu. Kalau dulu kita bicara tradisional purchasing criteria selalu lowest bid gitu ya. Nah, pada akhirnya sekarang kalau kita pakai metode partnership, kita sudah membeli dari supplier yang mempunyai kompetensi, kapabilitas, dan barangkali juga willingness to work in a long term period of time gitu. Jadi bagaimana hal-hal yang lebih intangible itu juga di consider, dipikirkan tidak hanya dari segi lowest bid saat itu. Nah, sekarang kalau upaya perancangan gitu ya, desain juga berasal dari customer dan supplier juga karena tadi gitu ya, voice of customer tetap harus sampai ke supplier dan supplier juga punya feedback dari situ. Kita nggak bisa sepenuhnya mengikuti kemauan customer karena bisa jadi yang dimaui customer itu tidak ideal sebetulnya untuk mereka gitu. Kalau kita bicara number of supplier, dulu itu satu item itu bisa disuplai beberapa orang gitu ya. Nah, sekarang cenderung satu item itu disuplai oleh lebih sedikit supplier gitu, atau membentuk cluster komoditas. Tujuannya apa? Kenapa dulu dibuat satu item bisa disuplai beberapa supplier? Karena ya tadi, untuk misalnya ada kasus shutdown di salah satu supplier tidak mampu mensuplai, maka kan akan jauh lebih aman kalau kita punya backup plan. Tapi seiring sekarang ada era information sharing gitu ya, kita lihat bahwa sebenarnya nggak saklek kok supplier A harus membuat produk ini gitu. Bisa juga supplier B gitu ya, dengan adanya informasi yang didistribusikan lebih awal, supplier B juga bisa membentuk produk A. Maka akhirnya fleksibilitas meningkat di situ. Kita tidak terpaku satu item harus punya beberapa supplier. Nah, gitu customer business volume juga awalnya terbatas gitu ya. Akhirnya sekarang kita lihat hanya sedikit supplier yang bisa semakin memonopoli bisnis gitu. Karena dulu cenderung satu bisnis itu di-share oleh beberapa supplier karena tadi number of supplier juga tinggi. Namun sekarang dengan era partnership,
jadi lebih tersentralisasi di beberapa supplier aja. Nah, sekarang juga dilihat type of agreement-nya berbeda gitu kalau dari tradisional dan partnership. Kalau kita lihat lagi sekarang gitu ya, cenderungnya adalah partnership tadi. Makanya topik-topik supply chain itu sekarang banyak supplier development program. Karena kalau dulu itu supplier hanya per pengadaan saja. Jadi untuk pengadaan ini itu dengan supplier A, lalu pengadaan berikutnya supplier B, beda yang lowest bid gitu. Jadi melihat dari pricing dan cost-nya aja. Kalau sekarang kita bicara lebih banyak long term, karena akhirnya kalau kita gonta-ganti supplier tiap tahun gitu, itu menjadi sebuah isu tersendiri. Barangkali ada alat yang tidak standar, measurement yang tidak standar, atau kita harus bidding committee gitu ya, mentenderkan proyek itu berapa bulan dari setahun itu habis untuk menyeleksi supplier baru. Maka dari itu sekarang era partnership ditambahkan jangka waktunya. Biasanya satu pengadaan itu udah untuk jangka berapa tahun. Malah akan mungkin dengan rekanan itu beberapa hal pengadaan-pengadaan terkait yang sebelumnya itu menggunakan rekanan yang sama. Walaupun jadi ada cenderung kesan nepotisme ya, tapi di sini kalau kita bicara kedua pihak sama-sama qualified, itu jadi lebih efisien. Nah, kalau kita lihat quality gitu, kalau dulu karena satu barang disuplai banyak supplier, dia kualitasnya macam-macam, tergantung dari incoming inspection akhir dari si manufacturer. Kalau sekarang karena informasi sudah di-share dari konsumen ke hulu, begitu ya, maka quality control itu dari sejak di supplier. Kalau tadi kereta kayu mainannya kita mau bikin bagus, kan kayu gelondongannya juga harus diseleksi. Makanya seperti Toyota itu kalau dia menerapkan standar tertentu, ISO sekian begitu ya, suppliernya pun harus menerapkan standar tertentu yang sama. Seperti misalnya statistical process control gitu ya, atau misalnya TQM. Dan ini agar kualitas itu sejajar gitu, sepanjang rantai supply. Nah, kalau kita lihat dari frekuensi pengiriman gitu, dulu itu infrequent, large, dock, or storage room. Kalau sekarang cenderung lebih sering dan small. Jadi load sizing-nya cenderung lebih kecil dan fleksibel. Nah, sekarang jadinya karena kita sudah partnership juga interaksinya lebih formal dan informal gitu keduanya, dan cenderung mutual trust base-nya gitu. Jadi hubungan baik itu yang dijaga, bukan sekedar hanya menawarkan biaya paling murah, karena tadi biaya paling murah tapi long termnya tidak sustainable, buat apa kita jadikan supplier seperti itu. Sekarang kita mengkaji performansi dari supply chain. Jadi kita bisa, kalau sebagai sarjana TI, kita selalu melihat QCD, Quality Cost Delivery, dan bahkan ada flexibility gitu ya, QCDF. Nah, tidak jauh-jauh dari situ, supply chain dapat dinilai dari beberapa perspektif. Perspektifnya itu lalu diukur dalam satuan kuantitatif metrik, dan itu satuannya dijelaskan measure gitu ya kalau di slide ini. Pertama kita lihat kalau dari reliabilitas gitu, supplier yang reliable atau distributor yang reliable adalah yang on time delivery-nya tinggi, jadi yang terlambat sedikit. Dia juga harus memiliki order fulfillment lead time yang cepat atau stabil, jadi nggak boleh fluktuatif atau membesar gitu seiring bertambahnya jumlah order. Fill rate dan perfect order fulfillment-nya juga harus tinggi, karena kalau dia tidak perfect order fulfillment, misalnya kita order 100 hanya sampai 98, itu kan berarti ada back order atau ada penalti yang harus dibayar, ada kekecewaan konsumen dan seterusnya. Maka perfect order fulfillment-nya akan turun kalau kita tidak sanggup memenuhi demand. Berarti yang bagus adalah yang perfect order fulfillment-nya tinggi, kan begitu. Nah, flexibility juga kita kaji, yaitu dari segi response time. Nah, misalnya ada perubahan gitu dari sebuah distributor gitu request-nya, seberapa cepat manufacturer itu bisa mengakomodir itu. Nah, kalau teman-teman ke kantor pemerintahan atau BUMN, barangkali seringkali ada proses birokrasi gitu. Terasa bedanya dengan bermitra dengan rekanan swasta yang lebih cepat. Ini bagaimana response time ini menentukan supply chain performansi juga gitu. Nah, yang dinamakan upside
production flexibility ini adalah seberapa cepat si supply chain itu beradaptasi terhadap perubahan hingga dia mencapai steady state. Jadi kurang lebih kalau terjadi disrupsi gitu ya, seberapa cepat dia menyiapkan workernya, gitu, menyiapkan jaringan distribusinya, dan menyiapkan manufacturing lead time-nya gitu ya. Dan itu bisa diukur semakin cepat semakin baik juga gitu. Karena kan berarti ada sudden change, dia bisa bereaksi dengan cepat. Nah, biaya kita kaji, expense itu kita kaji dari segi managerial cost, warranty cost, dan value added per employee. Nah, harusnya supply chain management cost dan warranty cost itu kecil relatif gitu ya. Jadi, atau bisa juga beberapa hal memang disesuaikan. Nah, value added per employee ini sebaiknya besar. Jadi karena ya seperti kita tahu banyak perusahaan itu tidak efisien dalam sumber dayanya. Perusahaan seperti Craigslist itu website, dia omsetnya bisa 40 juta rupiah gitu per tahun. 40 juta US dollar per tahun atau sekitar misalnya 600 miliar rupiah per tahun itu omset yang dihasilkan perusahaan itu dari iklan saja, dan dia hanya punya 40 employee. Jadi dapat dilihat bahwa value added per employee itu adalah sekitar 15 miliar rupiah per tahun. Gitu. Dia menghasilkan itu, dan itu sangat efisien. Untuk ukuran Silicon Valley gitu ya, itu termasuk perusahaan Craigslist itu perusahaan yang value added per employee-nya sangat tinggi. Jadi teman-teman silakan pelajari bagaimana dia satu perusahaan 40 karyawan. Demikian juga dengan Google Indonesia gitu ya, dia hanya 90 karyawan kurang lebih, tapi omset per tahunnya sama dengan Telkom yang karyawannya ribuan. Nah, itu dapat dilihat mana yang value added per employee-nya lebih tinggi. Utilisasi dan aset juga kita bisa lihat ya, dari inventory days dari supply, cash to cash cycle time, dan net asset return. Ini kalau mengkaji masalah finansialnya. Jadi kelayakan kalau teman-teman ingin mengajukan kredit gitu, pasti akan dilihat net asset turn, cash to cash cycle time, seberapa liquid perusahaan teman-teman gitu ya. Semakin liquid biasanya ada faktor risikonya yang harus dipertimbangkan juga gitu. Dan itu berpengaruh ke kreditornya. Nah, terakhir ada sekarang namanya e-business ya. Ada mata kuliahnya juga di TI, mata kuliah pilihan. Kita lihat bahwa customer trend itu semakin menuntut kecepatan dan reliabilitas dari perusahaan gitu ya. Kita pengen lebih banyak product choice, kita lebih banyak integrated solution. Dan kalau dari customer seperti itu ya, kita nggak mau produk itu user manualnya panjang gitu disertai produk. Kalau teman-teman beli produk gitu ya dapat user manual berlembar-lembar, itu nggak mau sekarang. Maunya scan barcode, bisa troubleshooting otomatis seperti itu kan. Kalau kita lihat prosesnya gitu ya, e-service sekarang pengennya integrated self-service, seamless support gitu, increase process feasibility. Jadi tidak mau lagi harus misalnya kalau dulu kan kita harus menelpon orang yang berbeda kalau produk kita rusak gitu ya. Sekarang kita pengennya integrated. Jadi warranty claim atau seperti misalnya ada kerusakan gitu, ingin return gitu. Itu dulu sulit gitu. Nah, sekarang konsumen sekarang pengennya jauh lebih cepat dan satu pintu gitu. Makanya banyak konsumen-konsumen produk itu menuntut hal tersebut hingga produsennya memberikan lifetime warranty. Jadi kan konon dulu yang pertama mulai trennya itu tas Jansport gitu ya, lifetime warranty. Lalu sekarang kita bicara North Face jacket gitu ya, jaket-jaket panjat gunung itu lifetime warranty untuk hal tertentu. Untuk misalnya lapisan tahan airnya dia lifetime warranty. Jadi kalau jaketnya terasa udah tembus angin gitu ya, udah nggak windproof, itu bisa dikirim ke mereka untuk diperbaiki. Dan ini akhirnya jadi ada e-service gitu. Bahwa klaim itu nggak perlu datang langsung ke kantor North Face. Kita cukup klaim dari websitenya, tinggal pakai nomor resi pembelian, jadi begitu. Nah, sekarang juga employee trend itu cenderung bagi kita semakin banyak outsourcing gitu, virtual distribusi. Pada akhirnya tidak semuanya kita jadikan organik gitu ya. Kita bermitra dengan kalau dengan non core bisnis proses kita kan kita outsource kan.
Dan pada akhirnya yang kita hire dan keep itu adalah ya betul-betul yang sesuai dengan core business, yang sangat best performing gitu. Dan kalau kita lihat dari segi teknologi, semakin banyak enterprise application. Jadi dulu hanya ada Oracle dan SAP, sekarang sudah banyak yang free, bahkan open source gitu ya, bisa dimodifikasi sesuai karakteristik tiap perusahaan. Dan semakin banyak handheld computing, information appliance. Jadi di sini kita lihat sekarang seluruh supply chain itu jadi lebih aksesibel untuk pelanggannya. Kalau teman-teman order di Tokopedia kan sekarang bisa tracking langsung di handphone. Kalau dulu harus nelpon ke JNE atau Tiki-nya. Dulu lagi malah udah sabar saja gitu. Suatu saat akan sampai dalam beberapa minggu berikutnya kan begitu. Nah sekarang dengan adanya e-business, customer gain access to many of the indicators kayak misalnya tracking atau misalnya order fulfillment process. Kita bahkan bisa nge-trace barang kita sudah sampai mana, atau misalnya kalau harus purchase order PO gitu ya, belum langsung bisa dikirim, kita sudah bisa track di supplier progresnya seperti apa. Dan pada akhirnya demikian. Jadi tren terakhir dari supply chain adalah e-business. Ini sejalan dengan banyaknya konsep integrasi sistem manufaktur ya dengan industri 4.0 gitu ya, ada cloud computing, akses menjadi lebih tersebar, dan seluruh supply chain menjadi lebih transparan. Sekian kuliah hari ini. Semoga teman-teman mendapat pengetahuan yang bermanfaat ya. Meskipun ini sesi pertama daring kita, jika ada pertanyaan bisa via email atau dikoordinir oleh ketua kelasnya. Sekian dari saya, terima kasih.